Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan satu lagu pujian, Bapa Engkau Baik. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas dan memiliki badan yang sehat pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami ingin serius memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Kau memberkati juga Kak Isan nanti yang akan memberitakan firman Tuhan. Kali ini Kau sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin.
pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda ya.
adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Ishak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ishak rindu untuk mengajak adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dulu yuk. Kita angkat pujian satu doang ya. Itu baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat menyanyi dari awal, katakan lebih sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini, saat ini juga Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk diam
diam di kaki-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kaisa harap adik-adik semua bisa duduk diam, yang manis, yang tertib, dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kaisak tuh mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab yang dimana dia itu tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, padahal Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke suatu kota, tapi dia nggak mau, dia takut. Nah, karena dia juga nggak taat, akhirnya dia pergi ke kota lain. Kalian sudah pernah dengar cerita ini sih di Alkitab. Ini cerita yang cukup keren, yang cukup banyak juga yang diceritain biasanya di sekolah minggu. Nah, ceritanya itu adalah, kalian pasti tahu tokoh ini. Namanya itu Yunus. Siapa? Yes, namanya adalah Yunus. Nah, kalau kalian tahu cerita tentang Yunus nih, saya mau ceritain lagi nih biar menambah ingatan kalian. Yunus adalah sebenarnya sih dia orang baik, orang yang termaksud orang yang taat juga sebenarnya. Dia dipilih oleh Tuhan dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ya kan? Dimana saat itu Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, karena di kota Niniwe itu telah terjadi kejahatan yang cukup besar. Kota Niniwe adalah kota yang besar juga. Nah, saat itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitakan Injil dan memberitahukan kepada rakyat-rakyat kota Niniwe untuk bertobat, karena Tuhan akan marah. Tuhan akan murka kepada kota Niniwe kalau mereka sampai tidak bertobat. Nah, akhirnya Yunus pergi ke, biasanya kalau kalian naik perahu kemana? Naik kapal gitu? Ke stasiun kah? Bukan. Ke bandara kah? Bukan, ya. Kalau kita sekarang biasanya naik kapal itu ke pelabuhan, ya kan? Tapi jangan lupa untuk membeli tiketnya. Nah, kalau nggak beli tiket ya nggak bisa naik lah. Nah, begitupun Yunus, dia pergi untuk ke kota Niniwe. Tapi yang dilakukan Yunus, dia tidak membeli tiket ke kota Niniwe. Dia malah mencari perahu yang lain, yang dimana perahu tersebut pergi ke kota Tarsis. Padahal Tuhan sudah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus tidak taat, dia tidak tertib, dia tidak dengar-dengaran, dia malah mau melarikan diri ke kota Tarsis. Wow, tapi menurut adik-adik nih ya, kira-kira Tuhan tahu nggak? Pasti Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak langsung menghukum Yunus. Akhirnya Yunus naik ke kapal tersebut. Nah, saat dalam perjalanan di kapal di tengah laut, wow, tiba-tiba angin bertiup kencang. Wah, terjadilah badai. Padahal saat mereka mau berangkat, itu langit cerah, tapi tiba-tiba terjadi badai yang kencang, angin kencang, dan laut bergelombang kencang. Wah, mereka semua yang di dalam kapal tenang-tenang aja. Tenang aja. Enggak, mereka panik. Wow, kenapa
karena bisa-bisa badai tersebut bisa menghancurkan kapal tersebut. Waduh, panik mereka. Waduh, gimana nih? Wah, apa yang harus kita lakukan? Nah, akhirnya mereka masing-masing berdoa kepada Allahnya. Nah, mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing dengan caranya masing-masing. Nah, tapi setelah itu tetap saja laut tetap bergelombang kencang, badai tetap ada. Wah, mereka bingung dong. Akhirnya mereka membuang semua barang-barang yang ada di kapal. Lemparkan saja barang-barang yang ada di kapal, lemparkan semuanya. Tapi tetap saja badainya tidak berhenti, lautnya tetap mengamuk. Nah, tapi apa yang dilakukan Yunus saat mereka sudah sibuk-sibuknya membuang barang-barang, berdoa kepada Allahnya masing-masing? Yunus dengan santainya dia pergi ke bagian kapal yang paling bawah dan dia tidur di sana. Wah, Yunus tahu padahal terjadi badai, tapi Yunus dia malah tidur. Akhirnya kalian tahu orang yang mengendarai kapal laut disebut pilot? Bukan. Masinis? Bukan. Supir? Bukan juga. Namanya nahkoda kapal. Nah, akhirnya nahkoda tersebut melihat dan mendapati Yunus sedang asik tiduran. Wah, nahkodanya bingung dong. Kenapa yang lain lagi sibuk untuk berdoa kepada Allahnya, takut badai menghancurkan kapal, sedangkan Yunus malah asik-asikan tidur. Wah, akhirnya nahkoda bangun. Kamu siapa? Kamu berasal dari mana? Dan kenapa kamu malah tidur? Sedangkan yang lain sedang panik-paniknya untuk berdoa kepada Allahnya dan berusaha bagaimana caranya tetap selamat. Kamu malah asik-asikan tidur. Wah, akhirnya Yunus disuruh bangun dan Yunus disuruh berdoa kepada Allahnya. Dan ditanyailah oleh orang-orang di situ, kamu ini sebenarnya berasal dari mana? Dan siapakah Allahmu? Yunus menjawab, Allahku adalah pencipta semesta ini. Dia menciptakan lautan, daratan, dan seluruh isinya. Wah, orang-orang bilang, kalau begitu, baiklah kita membuang undi. Nah, membuang undi itu maksudnya adalah mengundi gitu loh. Kita membuang undi biar kita tahu siapakah yang menjadi penyebab marahnya lautan ini, badai ini datang ini, siapakah penyebabnya. Akhirnya mereka membuang undi dan benar saja yang terpilih adalah Yunus. Wah, terus mereka bilang, kamu ceritakan dengan jujur kepada kami, sebenarnya apa yang telah kamu perbuat sehingga laut bisa menjadi marah dan alam semesta ini menjadi marah kepada kita. Yunus akhirnya cerita bahwa dia itu sebenarnya diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitahukan ke kota Niniwe bahwa Tuhan marah pada mereka karena mereka telah berbuat jahat dan mereka disuruh bertobat oleh Tuhan. Tapi karena aku takut, makanya aku pergi dan melarikan diri ke kota Tarsis. Akhirnya Yunus bilang, begini saja, kalau kalian mau angin ini reda, badai ini reda, kalian lemparkan saja aku ke dalam laut. Pasti nanti laut ini akan reda dan badai ini akan berhenti. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Nah, setelah Yunus dilempar ke laut, angin itu reda, badai berhenti dan gelombang menjadi biasa saja. Ombaknya tidak kencang lagi. Wah, dan waktu Yunus dalam laut, tiba-tiba datang seekor ikan besar dan memakan Yunus. Hop. Wah, dan ingat ya, ikan besar itu bukan ikan paus,
bukan ikan hiu, apalagi ikan teri. Nah, bukan ya. Tapi di Alkitab ditulisnya adalah ikan besar, bukan ikan hiu, bukan ikan paus. Nah, Yunus dimakan oleh ikan besar. Dan tahu kalian, Yunus berada dalam perut ikan besar selama berapa hari? 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan, Yunus akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mau mengikuti perintahnya Tuhan pergi ke kota Niniwe. Dan setelah Yunus berdoa meminta maaf kepada Tuhan 3 hari 3 malam, dan akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut dan terdampar di pinggir laut, di pinggir pantai. Dan Tuhan bilang kepada Yunus bahwa kamu harus pergi ke kota Niniwe dan beritakan Injil di sana dan suruh mereka bertobat sebelum aku murka, kata Tuhan, sebelum aku marah. Akhirnya Yunus menaati perintah Tuhan. Yunus pergi ke kota Niniwe. Dan sampai di kota Niniwe, Yunus memberitakan Injil dan bilang kepada orang-orang di kota Niniwe untuk bertobat. Dan apa yang dilakukan? Akhirnya orang-orang Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi marah, tidak jadi murka terhadap kota Niniwe. Wow, hebat ya. Nah, ada lagunya gini. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena ia dikasihi Tuhan, maka ia dibebaskan, pam pam pam. Nah, karena Yunus mau bertobat dari kesalahannya, akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan mengeluarkannya dan Yunus akhirnya mau menaati Tuhan, pergi ke kota Niniwe dan berkata kepada orang-orang di kota itu untuk bertobat, dan akhirnya mereka bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus ini kita belajar bahwa kita itu harus menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, terutama kepada Tuhan. Nah, tapi kalaupun kan kita punya wakil Tuhan di dunia ini, yaitu papa mama kita. Nah, adik-adik bisa belajar untuk menaati perintah dari mama papa. Apapun perintahnya, misalkan tidak boleh keluar main. Nah, tidak boleh tidur malam-malam. Tuh. Nah, kalian harus dengerin dan menaati perintah mama papa. Nah, terutama perintah Tuhan juga, rajin baca Alkitab, berdoa. Nah, itulah kalian mau seperti Yunus dimakan ikan besar kalau nggak taat. Nggak mau kan? Nah, untuk itu kita harus menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran. Amin buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar tentang Yunus, Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada Papa Mama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sisa hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan berserta dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bye bye. Sampai ketemu lagi minggu depan.